杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah menghabiskan setengah batang dupa, Yangke diam-diam mengedarkan vitalitasnya, menarik udara keruh di mulutnya dan memaksanya ke tengah alisnya. Dari sudut pandang orang luar, alis Yangke jelas memiliki aura hitam samar. Bahkan King Ze tiba-tiba terkejut karena ini jelas merupakan tanda yang hanya akan muncul di saat-saat terakhir ujian. Di antara ratusan alkemis yang naik ke panggung sebelumnya, hanya Wang Qingren dan Dong Qingyan yang berhasil sejauh ini. Namun yang pertama gagal sementara, yang terakhir berhasil dalam satu gerakan. Tapi bagaimana seorang penjaga bisa melakukannya? Mungkinkah dia jenius lain yang cocok untuk alkimia? Qin Ze gugup dan menatap Yangke dalam-dalam dengan jantung berdebar-debar karena Tuan Xiu secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa selama dia dapat menemukan penerus yang cocok untuk tes ini, dia akan puas. Sekarang Dong Qingyan telah lulus ujian, dan jika ada yang lainnya lulus ujian Tuan Xiu, bukankah dia akan tertawa terbahak-bahak? Setidaknya silsilah puncak Yunyin tidak hanya akan mempunyai penerus di masa depan, tetapi mereka mungkin juga dapat berkembang. Tepat ketika Qin Ze sangat gugup, kegelapan di antara alis Yangke menghilang, sehingga Qin Ze menahan nafas di tempat dengan mata yang membelalak. Karena berhasil atau gagal itu bergantung pada momen selanjutnya. Sambil menunggu dengan cemas, Yangke tidak bereaksi untuk waktu yang lama, sehingga mata Qin Ze terasa sakit. Karena dia melihat aura hitam lain muncul di antara alis Yangke, sehingga dia tidak tahu situasinya. Sekarang Qin Ze benar-benar bingung, reaksi pemuda di depannya tidak seperti Wang Qingren yang membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah hitam, juga tidak seperti Dong Qingyan yang berhasil mengeluarkan asap hitam. Mengapa ini terjadi? Energi hitam muncul bolak-balik di antara alisnya. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan Xiu sebelumnya. Saat saya cemas dan bingung, energi hitam menghilang, tapi sebelum dia bisa tenang, energi hitam muncul kembali yang membuat jantung Qin Ze berdebar tak menentu. Dengan semangat dan emosi yang naik turun, bagaimanapun penantian tanpa mengetahui hasilnya. Hal seperti ini sangat menyiksa, apalagi berbagai penampilan pihak lain masih bolak-balik antara sukses dan gagal, yang bahkan lebih membuat frustasi. Setelah udara hitam naik dan turun setidaknya belasan kali, sebelum pemuda di depannya tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran udara keruh yang kental. Dengan keluarnya udara keruh ini, pemuda itu tampak jauh lebih tertekan dengan kepala terkulai, kehilangan semangatnya. Brengsek, Anda akhirnya meludahkannya. Qin Ze mengutuk diam-diam, berpikir jika dia melakukan ini beberapa kali lagi, Qin Ze mungkin tidak akan tahan lagi. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Qin Ze mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Mungkinkah kualifikasi pemuda ini hanya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuan Xiu? Itulah sebabnya dia lulus ujian dengan susah payah. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Saudara senior Qin, Dong Qingyan memandang Qin Ze dan bertanya dengan ragu. Bagaimana hasilnya? Qin Ze kembali sadar dan tertawa keras. Yah, lumayan, meskipun kualifikasi Anda lebih rendah dari Junior Dong.
Bahkan tidak dekat, tapi hampir tidak lulus. Lulus lagi? Semua orang yang hadir tercengang mendengar kata-kata ini, karena ada begitu banyak orang di atas panggung sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Bahkan Wang Qing sangat tersiksa sehingga dia memuntahkan seteguk darah hitam. Tapi sekarang, seorang alkemis biasa tingkat menengah melewatinya. Tapi meskipun level alkemisnya sangat rendah, namun dia juga putri dari keluarga Dong, dan keluarga Dong cukup kuat. Jika bakat seperti itu bisa dipupuk, semua orang akan bisa menerimanya. Tapi bagaimana dengan pria penjaga ini? Meskipun itu hanya pengikut Nona Dong, namun bagaimana orang seperti itu bisa lewat? Senior Qin, anak itu pasti curang kan? Seseorang berteriak dari bawah. Ya, senior, orang ini bahkan tidak bisa membuat alkimia, dan dia tidak memiliki pangkat alkemis. Jadi bagaimana dia bisa lulus ujian Tuan Xiao? Dia pasti menggunakan cara kotor untuk melakukan ini, dan saya tidak yakin itu. Mendengar itu, senyuman di wajah Qinze segera mengeras, dan matanya seperti kilat saat dia melirik ke bawah. Setelah dia mendengus dingin, dia berkata, "Ini adalah ramuan beracun yang dimurnikan secara pribadi oleh Tuan Xiao. Jadi tidak ada yang bisa menipunya. Bahkan jika seseorang di alam kenaikan abadi meminum ramuan ini, mereka tetap tidak dapat menanggungnya ramuan ini. Jika ada yang tidak yakin, datang saja dan cobalah. Tetapi jika masih ada orang yang ingin mempertanyakan sesuatu, kalian akan mempermalukan lembah raja pengobatan Tuan Xiao." Segera saat topi besar itu diturunkan, penonton langsung terdiam. Brengsek, seorang penjaga kecil yang tidak tahu cara membuat alkimia bisa lulus. Saya tidak percaya. Seorang alkemis menggetarkan gigi, kemudian dia bergegas ke platform tinggi dengan satu tembakan. Tapi banyak orang mengikuti dengan cermat. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang diracuni. Setidaknya ada 5 atau 600 pil beracun di seluruh toples. Pada siang hari, semua pil beracun telah diminum, tetapi hanya satu yang diminum Dong Qingyan dan Yang Kei untuk lulus ujian dengan selamat. Tapi banyak juga orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan Wang Qingren. Mereka sudah mencapai langkah terakhir, namun masih gagal sehingga membuat orang menghela nafas. Baru sekarang semua orang tahu bahwa Tuan Xiao tidak berusaha merekrut murid kali ini. Dia menyiapkan ujian yang begitu sulit hanya untuk menemukan penerus yang cocok. Setelah ujian selesai, Qinze datang sambil tersenyum. "Dua adik junior, kapan kalian akan mengikuti saya ke puncak Yunjin?" Jika Tuan Xiao tahu bahwa 2 orang lulus kali ini, dia pasti akan sangat senang. Yang Kei dengan wajah datar tidak berkata apa-apa dengan ekspresi dingin di wajahnya, karena statusnya saat ini adalah pengawal. Jadi tentu saja dia tidak bisa mengambil keputusan. Dong Qingyan tersenyum dan berkata, "Saya akan memberitahu saudara saya." "Oh, ayo cepat pergi bersama dan ucapkan selamat tinggal, sehingga bisa pergi ke puncak Yunjin." Jelas Qinze tidak sabar untuk membawa mereka ke lembah Yowang. Di lantai 3 toko obat keluarga Dong, Dong Qinghan memiliki senyum asam di wajahnya yang gemuk, karena Dong Qingyan telah lulus ujian Tuan Xiao, dan berita itu telah sampai ke telinganya lebih awal. Meskipun dia tahu bahwa adiknya telah terobsesi dengan alkimia sejak dia masih kecil. Dia tidak menyangka adiknya bisa mencapai prestasi seperti itu. Bagaimanapun, menjadi murid Xiao Fu Sheng adalah hal baik yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang perempuan, dan dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Sekarang dia tiba-tiba berada di lingkungan yang asing. Jadi Dong Qinghan tidak tahu apakah adiknya bisa mengatasinya. Tapi sekarang kesepakatan sudah selesai, kecuali keluarga Dong Qingyan bersedia memutuskan hubungan dengan lembah Yowang.
Mereka mungkin berpikir untuk memburu orang-orang dari lembah Yowang. Tentu saja keluarga Dong tidak mungkin melepaskan diri dari lembah Yowang, karena ada banyak hal yang harus dilakukan dengannya. Saat dia tersenyum pahit, kedua penjaga Feng Yun mengubah ekspresi mereka dan berbisik, "Nona dan Tuan Muda yang ada di sini, dan ada orang lain yang seharusnya menjadi pengurus lembah Yowang." Dong Qinghan terkejut dan berdiri dengan cepat. "Kemari, saya akan pergi dan menyambut mereka." Tapi sebelum dia mencapai pintu, terdengar suara orang naik ke atas. Saat membuka pintu, dia melihat Dong Qinghan berlari dari bawah dengan langkah cepat. "Saudaraku, saya berhasil!" Dong Qinghan tidak sabar untuk memberitahu Dong Qinghan dengan kabar baik tersebut. Tapi Dong Qinghan memasang wajah datar, mengulurkan tangannya dan memukul kepalanya sambil memarahi. "Omong kosong! Kenapa Anda tidak membicarakan masalah sebesar ini dengan saya sebelumnya?" Dong Qinghan menutupi kepala kecilnya. Masih tersenyum, bukan kesal sama sekali. Begitu Dong Qinghan selesai memarahinya, Qinze yang mengikutinya terbatuk ringan. Tuan Dong menegakkan wajahnya dan memberi hormat dengan cepat. "Junior telah bertemu Senior Qin." "Iya." Qinze mengangguk ringan dan mengurutkan kening. "Tuan Dong, karena adik Anda telah lulus ujian, dia adalah murid di lembah Yowang. Dia adalah murid Tuan Xiao saya dan juga adik perempuan saya. Meskipun dia masih bagian dari keluarga Dong Anda bisa memukulnya sesuka hati." Mendengar itu, Dong Qinghan tertegun, tapi Qinze terus menegur dengan santai. "Alkimia adalah profesi yang mulia, berbeda dengan kalian orang barbar yang menari dengan senjata dan tongkat. Sedangkan alkimia yang penting adalah otak. Jadi bagaimana jika Anda mematahkan kepalanya? Adik perempuan adalah seorang alkemis. Keajaiban itu benar-benar akan dihancurkan, dan bisakah Anda menanggung kehilangan ini? Bisakah Anda menanggung murka Tuan Xiao? Bisakah keluarga Dong Anda menanggung murka lembah Yowang saya?" Saat dia memarahi Dong Qinghan, seolah-olah dia menggunakan pedang dan tongkat disiksa sampai kepalanya berdarah, sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Qinze mendengus pelan dan melanjutkan, "Anda memanggil saya senior. Yan sekarang adalah adik perempuan saya. Sekarang dia sedikit lebih tinggi dari Anda dalam hal senioritas. Jadi bagaimana Anda bisa memukulnya? Apa Anda tidak mengerti ini?" Dong Qinghan tercengang dan ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia berpikir dalam hati, "Saya hanya ingin menyapa Anda dan tidak mengatakan apapun. Kita semua tahu bahwa pelindung lembah Yowang Anda sangat mendominasi. Tapi dia adalah saudara perempuan saya, dan saya bahkan tidak bisa memberinya pelajaran. Dan saya belum pernah melihat penjaga seperti ini. Adik saya bahkan belum memasuki lembah raja pengobatan, jadi Anda seperti ini. Jika gadis nakal benar-benar datang ke lembah raja pengobatan, Anda akan tahu masalah apa yang akan dia buat." Namun meskipun Tuan Dong sangat tertekan, dia juga sangat bahagia di hatinya. Dengan Qinze melindungi saudara perempuannya seperti ini, dia berpikir bahwa gadis nakal ini tidak akan menderita kesulitan apapun. Setelah memasuki lembah raja pengobatan, "Junior tahu saya salah." Dong Qinghan mengakui kesalahannya dengan patuh. Qinze mengangguk ringan. "Iya, menurut saya, Tuan Dong bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Untunglah Anda mengetahui kesalahan Anda dan dapat memperbaikinya." Dong Qinghan tersenyum lebar pada wajahnya yang gemuk. Qinze berbalik menatap Dong Qinghan dan berkata, "Adik perempuan, tolong cepat jika Anda ada perlu yang dilakukan dengan Tuan Dong. Singkat saja, saya akan menunggu Anda di bawah." Setelah itu, dia berjalan ke bawah. Bagaimanapun dia datang ke sini hanya untuk mendukung Dong Qinghan. Setelah Qinze pergi, Dong Qinghan menggertakkan gigi dan menatap adiknya. "Sekarang Anda mampu. Haruskah saya memanggil Anda senior, Dong?"
Dong Qingyan tersenyum manis dan berjalan. Dia menjabat lengan kakaknya dan berkata dengan lembut, "Beritahu ayah." Dong Qingyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Saya akan memberitahunya dan saya yakin dia tidak akan menghentikannya." "Iya, ayah akan melakukannya." Jelas ayahnya pasti bangga akan hal itu. Jadi Dong Qingyan mengangguk dengan cepat dan sebuah batu besar tiba-tiba jatuh di hatinya, beralih untuk melihat Yang Ke. Dong Qingyan berbisik, "Berhati-hatilah saat memasuki lembah raja pengobatan. Jika terjadi sesuatu, jangan melibatkan Yan Er." Jelas Dong Qingyan, dia secara alami merujuk pada masalah puncak dan Seng. Saya, jawab Yang Ke setengah jam kemudian. Yang Ke dan Dong Qingyan turun. Kinse dan ketiga murid lembah raja pengobatan sudah lama tidak sabar. Ketika mereka melihat keduanya turun, mereka bergegas kembali seolah pantat mereka terbakar. Di antara 12 puncak utama lembah Yowang, puncak Yunjin terletak di dekat tengah. Hanya berjarak 2 bukit dari puncak Danseng. Jadi sesampainya di kaki puncak, Yang Ke melihat ke atas dan melihat ada hanya jalan pegunungan terjal yang terlihat samar-samar menuju ke puncak. Dengan tanaman hijau subur di kedua sisinya dan pemandangan yang indah. Dan terdapat sebuah tablet batu di kaki gunung. Dengan 3 karakter puncak Yunjin terukir di tablet batu tersebut yang kuat dan bertenaga. Di pojok kanan, bawah tablet batu, ada sederet karakter kecil berwarna merah darah. Setelah Yang Ke melihat lebih dekat, dia melihat baris kata-kata kecil. "Mereka yang masuk tanpa izin akan mati." Garis karakter merah cerah ini menonjolkan semangat lembah Yowang yang mendominasi. Hanya masyarakat lembah Yowang yang berani mendirikan tablet batu megah di depan rumahnya. Tapi tidak ada seorang pun yang menjaga kaki gunung. Jadi Kinse memimpin semua orang untuk mulai mendaki gunung. Dong Qingyan dan Kinse berjalan berdampingan diikuti oleh 3 murid lembah raja pengobatan. Dan Yang Ke berjalan di ujung dengan tangan di belakang punggung. Ketiga murid muda lembah raja pengobatan semuanya memandang Dong Qingyan dengan iri dan bahkan kagum. Sebaliknya, mereka masih memandang Yang Ke dengan jijik. Bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya dengan 1 kalimat pun. Alkemis adalah sekelompok pria yang tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki tingkat fokus yang tinggi. Hal ini terutama berlaku bagi para alkemis di lembah Yowang. Dong Qingyan memiliki latar belakang yang luar biasa dan cantik alami. Jadi dia secara alami menarik perhatian mereka. Meskipun Yang Ke telah lulus ujian yang ditetapkan oleh Tuan Xiao dan memenuhi syarat untuk menjadi murid puncak Yunjin, pada dasarnya dia hanyalah pengikut kecil dengan status rendah. Jadi bagaimana mereka bisa mengkompromikan identitas mereka untuk berinteraksi dengannya? Karena mereka tidak berbicara, Yang Ke seperti labu tumpul, diam-diam mengamati saat dia berjalan di sisi lain. Dong Qingyan seperti burung pipit. Sejak dia melangkah ke jalan pegunungan yang terjal, dia terus mengoceh dan bertanya. Karena dia akan memasuki tanah suci di dalam hatinya, dan dia akan bertemu dengan gurunya yang dia puja. Jadi meskipun Dong Qingyan sangat gugup, tetapi menantikannya, sebenarnya Kinse tidak banyak bicara dan relatif diam hampir sepanjang waktu. Namun ketika dihadapkan pada pertanyaan Dong Qingyan, dia menjawabnya dengan hati-hati, tanpa ada tanda-tanda ketidaksabaran. Mendengarkan percakapan mereka berdua, Yang Ke juga memahami beberapa hal. Dalam silsilah puncak Yunjin hanya 1 alkemis, dan Xiao Fuseng yang telah memimpin sejak beberapa dekade. Selain itu 2 pelayan yang melayani dan merawatnya, dan tidak ada orang lain. Apalagi kedua pelayan ini adalah orang biasa yang belum pernah berlatih. Bagaimanapun, Xiao Fuseng terobsesi dengan alkimia sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menikah atau menerima murid. Baru pada tahun ini, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk meneruskan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Itu sebabnya ujian hari ini terjadi.
Mengapa Tuan Xiao tiba-tiba berubah pikiran? Dong Qingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Qinze menjadi gelap dan dia tidak menjawab. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Saya tidak berani berspekulasi tentang apa yang dipikirkan Tuan Xiao. Anda bisa bertanya langsung padanya suatu hari nanti." Oh, tidak ada yang mengejutkan di paro pertama puncak Yunjin. Semuanya bergerigi batu. Pegunungan dan hutannya indah, dan beberapa hewan liar bermunculan dari waktu ke waktu. Berupa makhluk kecil seperti kelinci dan rusa ros, jadi tidak berbahaya. Namun di babak kedua, energi spiritual langit dan bumi muncul di hadapan mereka, yang membuat orang merasa segar dan gembira. Banyak sekali bunga dan tanaman eksotik di pegunungan yang tumbuh megah di sana, bergoyang bertiup angin, dan banyak sekali ragamnya yang mempesona untuk dilihat. Dengan begitu banyak tumbuhan, tidak ada yang diam-diam datang untuk mengambilnya. Dong Qingyan berjalan di sepanjang jalan dan tidak melihat siapapun yang menjaga hutan, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Siapa yang berani? Qinze mendengus dingin. Siapapun yang berani menyentuh ramuan dari lembah Yowang akan menghancurkan 9 ras. Setelah mengucapkan kata-kata mematikan ini, Dong Qingyan dengan cepat menjulurkan lidahnya. Tanaman obat yang ditanam di pegunungan dan hutan pastinya tidak terlalu mahal, jadi jelas tidak mungkin berani menyinggung lembah Yowang. Karena hal-hal tersebut, setengah jam kemudian, semua orang sampai di puncak gunung. Ada deretan rumah di puncak gunung, jumlahnya tidak banyak. Mungkin hanya 7 atau 8 kamar. Dan sebagian besar baru dibangun. Itu seharusnya menjadi kediaman yang disiapkan Xiao Fuseng untuk murid-muridnya. Qinze berhenti dan menoleh ketiga murid lembah raja pengobatan dan berkata, "Tunggu saja di sini." Setelah mendengar ini, mereka bertiga dengan cepat berkata dengan wajah malu-malu dan tersenyum, "Guru, kami ingin masuk juga." "Apa yang ingin Anda lakukan di sana?" kata Qinze tidak senang. Seseorang memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya. "Sejak kami memasuki lembah Yowang, kami hanya melihat Tuan Xiao sekali dari kejauhan, dan sekarang kami di sini." Qinze mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, tapi jangan bicara. Tuan Xiao tidak suka diganggu." "Iya, kami berjanji tidak akan bicara." Mereka bertiga langsung bersorak. Yangke mengamati kata-kata dan ekspresi ketika murid itu di samping dan dia menemukan bahwa ketiga orang itu tampak bahagia dan bahkan Qinze menegakkan wajahnya. Tampaknya reputasi Xiao Fuseng di hati para alkemis jauh melampaui imajinasinya. Karena bahkan murid-murid lembah Yowang ini bangga bertemu dengannya. Di bawah kepemimpinan Qinze, sekelompok orang berjalan lurus menuju deretan rumah. Sebelum dia mendekat, 2 wanita cantik menyambutnya, dan kedua wanita cantik ini memiliki penampilan yang montok dan cantik. Dengan sedikit pesona dan martabat di antara alis mereka, dia senyuman yang menawan. Sekilas, kedua wanita cantik itu tampak berusia pertengahan 20-an. Faktanya keduanya berusia di atas 40 tahun. Karena sejak 25 tahun yang lalu, mereka datang ke puncak Yunjin untuk melayani Xiao Fuseng. 25 tahun yang lalu, mereka baru berusia 16 atau 17 tahun. Kedua wanita cantik ini adalah manusia biasa yang belum pernah berkultivasi, namun tetap bisa menjaga kemudahan dan kecantikannya, bahkan lebih terawat dari kebanyakan pendekar. Semua ini berkat cara Xiao Fuseng. Tapi melihat 2 wanita cantik mendekat, Qinze dengan cepat mengepalkan tinjunya dan tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali, dan berkata dengan hormat, "Kalian berdua, tolong lapor kembali ke Tuan Xiao. Saya telah membawa orang yang dia inginkan." "Apakah hanya 2 orang?" Salah satu wanita cantik yang mengenakan gaun putih bulan memandang Dong Qingyan dan Yangke sambil tersenyum. "Senior?" Dong Qingyan juga tahu etiket.
dan dia serta Yang Ke memberi hormat dengan cepat. Wanita cantik itu terkekeh. Panggil saja saya Bibi Siang, dan ini Bibi Lan. Dong Qingyan terkekeh dan membungkuk patuh lagi. Bibi Siang menambahkan, Anda tidak harus formal ketika datang ke sini. Anggap saja ini sebagai rumah Anda sendiri. Kalian berdua akan tinggal di sini untuk waktu yang lama di masa depan. Jika terlalu formal, itu akan membuat Anda tidak nyaman dan kami juga. Wanita cantik lainnya yang bernama Bibi Lan tersenyum dan berkata, kami seumuran dengan Anda ketika kami pergi ke puncak Yunyin dan lebih dari 20 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dong Qingyan melihat betapa ramainya mereka berdua dan ekspresi gugupnya perlahan-lahan menjadi rileks. Kalian berdua, di mana Tuan Xiao? Qinze menunggu mereka menyelesaikan salam mereka sebelum dengan hormat meminta instruksi. Tuang sedang menyempurnakan ramuan itu dan berita dari bawah gunung telah dikirim kembali sejak lama. Anda harus kembali dulu. Ketika Tuan selesai memberikan ramuan, dia akan menemui mereka. Mendengar ini, tidak hanya ekspresi ketiga murid muda Lembah Yowang yang berubah sedih, bahkan Qinze pun sedikit kecewa. Terima kasih kalian berdua. Qinze dengan cepat meluruskan ekspresinya, menangkupkan tinjunya, dan memimpin ketiga murid Lembah Raja Pengobatan untuk mundur. Setelah mereka pergi, kedua wanita cantik itu melambai kepada Yang Ke dan Dong Qingyan dan mengatur akomodasi untuk mereka dengan senyuman di wajah mereka. Selama bertahun-tahun hanya ada 3 dari mereka dan Xiao Fusheng di puncak Yunyin, dan Xiao Fusheng sering mundur untuk menyempurnakan ramuan dan tidak terlihat selama lebih dari 10 hari. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun dan sekarang Yang Ke dan Dong Qingyan ada di sini, jadi mereka jauh lebih bersemangat dan tentu saja mereka bahagia. Puncak Yunyin tidak seperti puncak lainnya, tidak ada yang perlu diperhatikan karena batasannya tidak terlalu banyak. Semuanya gratis. Setelah mengatur kediaman Yang Ke dan Dong Qingyan, kedua wanita itu pergi. Setelah tinggal di puncak Yunyin selama 3 hari berturut-turut, Xiao Fusheng masih belum muncul. Hanya 2 wanita cantik yang datang menemui Yang Ke dan Dong Qingyan dari waktu ke waktu untuk menanyakan kesejahteraan mereka. 3 hari kemudian, saat Dong Qingyan bergumam tentang kapan Xiao Fusheng bisa keluar dari pengasingan, gelombang energi yang kuat tiba-tiba datang dari jauh yang membuat ekspresi Yang Ke sedikit berubah. Dia menatap Dong Qingyan dan bergegas keluar rumah. Kedua wanita cantik itu juga telah berjalan keluar sambil menatap kosong ke sebuah ruangan. Dan ini adalah kediaman Xiao Fusheng. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut putih dan janggut keluar dari sana. Tapi orang tua itu memiliki wajah yang damai. Tetapi pada saat ini, alisnya berkerut dan dia memegang sebuah pil obat emas di tangannya. Mengerutkan kening sambil mengamati saat dia berjalan. Dong Qingyan tiba-tiba menjadi gugup karena orang ini yang selalu dia kagumi dalam hatinya sekarang muncul di hadapannya. Jadi orang dapat membayangkan suasana hatinya. Yang Ke juga menilai sosok legendaris di dunia alkimia ini dan terkejut saat mengetahui bahwa pria ini tidak memiliki fluktuasi vitalitas di tubuhnya. Seolah-olah dia seperti orang tua biasa. Tapi Xiao Fusheng sama sekali bukan orang biasa. Dia setidaknya adalah penguasa alam kenaikan abadi. Yang Ke tidak bisa menahan perasaan kagum karena mampu memadatkan esensi tubuhnya sedemikian rupa yang menunjukkan Xiao Fusheng ini bukanlah orang yang mudah. Tidak ada pola pil. Tanpa pola pil, apa gunanya saya? Xiao Fusheng bergumam beberapa kali dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, sehingga dia menghela nafas panjang. Yang Ke melirik obat mujarab di tangannya dan menemukan bahwa obat mujarab itu penuh dengan energi spiritual, sehingga dia bisa mencium aroma obat mujarab. Bahkan dari jarak beberapa kaki, bentuknya juga bulat-bulat dengan butiran ramuan penuh.
Jelas ramuan ini yang berada di atas tingkat surga. Tapi sekarang ramuan ini didevaluasi oleh Xiao Fengsheng dan dianggap tidak berharga. Tuan, Bibi Xiang, salah satu dari dua wanita cantik, memanggil dengan lembut. Dia sudah ada di sini. Hah? Xiao Fengsheng keluar dari pikirannya yang dalam dan melemparkan pil itu ke salah satu dari mereka, sehingga wanita cantik itu memandang Yang Ke dan Dong Qingyan dengan penuh minat. Yah, lumayan. Xiao Fengsheng memuji terus-menerus setelah mengintari Dong Qingyan beberapa kali. Dong Qingyan berubah menjadi wajah serius dan tidak berani bergerak. Setelah mengintari Yang Ke beberapa kali lagi, Xiao Fengsheng tiba-tiba mengerutkan kening. Itu tidak buruk, tapi niat membunuhnya terlalu kuat. Mendengar itu, Yang Ke terkejut. Namun Xiao Fengsheng membimbingnya dengan nada meremehkan. Kalian berdua, ulurkan tangan Anda. Yang Ke dan Dong Qingyan segera mengulurkan tangan seperti yang diinstruksikan. Xiao Fengsheng meletakkan jarinya di pergelangan tangan mereka dan memeriksanya sebentar. Dengan senyum di wajah mereka, matanya sedikit bersinar dan dia memandang Yang Ke dengan makna yang dalam. Anda berbohong selama ujian. Yang Ke tertegun sejenak dan kemudian mencibir. Mata senior seperti obor. Dong Qingyan tertegun di tempat dan dengan cepat menggantikannya. Yang Ke untuk membelanya. Dia tidak menipu, dia meminum pil racun dan mengeluarkan gas beracun. Bagaimana dia bisa menipu? Xiao Fengsheng berkata sambil tersenyum. Saya tidak mengatakan bahwa kualifikasinya tidak bagus. Sebaliknya, kualifikasinya mungkin lebih baik dari Anda. Tetapi dia sengaja menunda waktu untuk mengeluarkan gas beracun tersebut. Jelas karena dia tidak ingin terlalu dipublikasikan. Hah? Dong Qingyan tertegun. Mata indah kedua wanita cantik itu juga bersinar dan mereka memandang Yang Ke dengan heran. Yang Ke tersenyum pahit. Senior, bagaimana Anda bisa tahu? Xiao Fengsheng terkekeh dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Ujian yang saya tentukan sendiri, apakah Anda tidak tahu apa rahasianya? Setelah Xiao Fengsheng memberikan penjelasan sederhana, Yang Ke akhirnya mengerti rahasia apa yang tersembunyi di dalam pil racunnya. Karena pil racun dalam toples obat itu tidak rumit untuk disuling. Bahkan bahan obat yang dibutuhkan pun tidak mahal. Jika tidak, pil racun tersebut tidak akan banyak. Namun fungsi terbesar dari pil racun adalah untuk menguji kemurnian vitalitas seseorang. Bagaimanapun, alkemis juga seorang pejuang dan memiliki vitalitas dalam tubuhnya. Namun sekelompok orang ini menganggap alkimia sebagai pekerjaan utama mereka, sehingga mereka tidak meningkatkan budidaya dan hanya fokus menggunakan kekuatan mereka demi alkimia. Ketika pil racun diminum, jika vitalitasnya cukup murni, racun dapat dikeluarkan seluruhnya dari tubuh. Tetapi tidak sebaliknya. Kemurnian vitalitas berkaitan dengan banyak hal. Latihan dan seni bela diri yang dilakukan oleh seorang pejuang, pil yang diminum, kondisi fisik, dan berbagai faktor, semuanya dapat mempengaruhinya. Meskipun para alkemis tersebut menganggap alkimia sebagai profesi seumur hidup mereka, namun karena berbagai pertemuan, vitalitas dalam tubuh mereka bercampur dan tidak murni, sehingga mereka gagal lulus ujian Xiao Fengsheng. Sejak Yang Ke berlatih hingga saat ini, satu-satunya teknik yang ia latih adalah seni yang sejati, dan dia terus menyempurnakan vitalitasnya. Jadi tidak mengherankan jika kemurnian energi sejati dalam tubuhnya dapat memenuhi persyaratan Xiao Fengsheng. Dan situasi Dong Qingyan serupa. Dia mempraktekkan keterampilan berbasis api. Keluarga Dong memiliki bisnis yang hebat. Dia berada di puncak alam pemisahan penyatuan kembali untuk melatihnya menerobos alam yuan sejati. Keluarga tersebut telah menghabiskan banyak uang, jenius dan harta untuk membantunya memadatkan yuan sejati dan vitalitas secara alami tidak akan terlalu tercampur.
Setelah Xiao Fengsheng mengatakan itu, dia tersenyum pahit lagi. Sebenarnya, jika sang alkemis mengambil toples ramuan beracun itu, 99% orang akan gagal dalam ujian, karena mereka terlalu menganggap serius kemurnian vitalitas. Karena saat memurnikan ramuan, banyak alkemis harus menguji sendiri khasiat obatnya, sehingga berbagai efek obat dalam tubuh saling bertentangan dan memadat. Jadi bagaimana mungkin ada vitalitasnya bisa menjadi murni? Tetapi jika mereka yang memiliki bakat luar biasa, yang telah mengembangkan atribut api atau yang atribut panas untuk mengambilnya, saya khawatir itu cerita lain. Setelah mendengar itu, Yang Ke tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menyelesaikan racun daripada Dong Qingyan. Ternyata ada alasan lain. Namun siapa yang mau ikut serta dalam ujian Xiao Fengsheng dan bukan menjadi seorang alkemis? Dan hanya prajurit seperti Yang Ke dengan tujuan khusus yang akan mencobanya. Tapi jika dia ingin menemukan penerus seperti itu, di antara para alkemis sebenarnya agak sulit. Tapi Dong Qingyan berhasil lulus ujian karena keluarga Dong tidak mendukungnya dalam alkimia selama bertahun-tahun. Jika dia mulai mempelajari seni alkimia sejak dia masih kecil, dia mungkin akan berakhir dengan penyesalan kali ini. Sebenarnya, jalan seorang alkemis, banyak orang telah mengambil jalan yang salah, termasuk saya. Xiao Fengsheng menghela nafas panjang, merasakan kesepian dan penyesalan yang tak terlukiskan. Yang Ke mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, "Senior, menurut apa yang Anda katakan, bukankah lebih baik menemukan seorang anak dengan kualifikasi yang sangat baik untuk dilatih sejak usia dini?" Anak-anak? Xiao Fengsheng menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Xiao Fengsheng tersenyum pahit. "Saya tidak bisa menunggu selama itu." Hati Yang Ke tergerak dan dia menatap Xiao Fengsheng dengan heran. Bahkan kedua wanita cantik itu pun terlihat sedih dan berhenti bicara. Dong Qingyan mengamati kata-katanya dan berkata dengan kaget, "Tuan, Anda..." Xiao Fengsheng terkekeh dengan ekspresi tenang. "Tidak masalah, saya bisa hidup beberapa tahun lagi. Tetapi dalam hidup ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menembus ke tingkat teratas dari tingkat Xuan. Saya benar-benar ingin melihat tingkat spiritual dan apa yang ada di atas tingkat itu." Kata-kata itu penuh dengan kerinduan dan penyesalan. Ekspresinya kembali cerah dan dia berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak bisa melakukannya, tapi saya ingin melatih seorang alkemis tingkat spiritual untuk mematahkan belenggu dunia tanpa alkimia tingkat spiritual. Tapi itu tergantung pada upaya kalian berdua." Karena alasan inilah Xiao Fengsheng yang ingin menerima murid, dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk alkimia. Tetapi dia tidak pernah mampu menembus ke tingkat spiritual. Jadi bagaimana dia tidak menyesalinya? Bagaimanapun dia memiliki pengetahuan tentang alkimia yang tidak tertandingi oleh siapapun di dunia, dan dia juga memiliki jalur alkimia yang dia alami secara pribadi. Dia sangat yakin bahwa dia dapat membina seorang murid yang melampaui dirinya sendiri. Merasakan tekad Xiao Fengsheng, Yang Ke berjuang sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Senior, maafkan saya karena junior ini datang ke puncak Yunyin. Sebenarnya bukan untuk mempelajari seni alkimia." Mendengar itu, Xiao Fengsheng mengerutkan kening karena terkejut dan melihat Yang Ke. "Saya ingin mencapai puncak seni bela diri. Jika saya belajar alkimia, saya khawatir perhatian saya akan terganggu dan kehilangan keterampilan saya," kata Yang Ke dengan jujur. Jelas dia datang ke puncak Yunyin kali ini hanya untuk memanfaatkan lokasinya yang lebih dekat dengan puncak alkimia Shen. Xiao Fengsheng mengungkapkan isi hatinya dan Yang Ke tidak ingin terlalu menipunya. Tapi Yang Ke juga tidak bisa berbicara tentang pergi ke puncak alkimia Shen. Tetapi Yang Ke juga tidak bisa mempelajari seni alkimia.
Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri ketika saatnya tiba. Mendengar apa yang dikatakan Yangke, kedua wanita cantik itu tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang Yangke dengan ekspresi sedikit tidak senang. Sebaliknya, Xiao Fungseng terkekeh. Siapa bilang Anda tidak bisa mencapai puncak seni bela diri dengan menyempurnakan ramuan? Mendengar itu, Yangke tampak terkejut dan berpikir, bagaimanapun pertemuan pertama dengan Xiao Fungseng, lelaki tua ini meninggalkan kesan mendalam pada Yangke. Meskipun dia setengah terkubur di dalam tanah, semangatnya yang tinggi dan keinginannya untuk bersaing dengan metalitas dewa adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak anak muda. Tapi Tuan Xiao tidak langsung menjadikan Yangke dan Dong Qingyan menjadi murid, jadi mereka hanya tinggal di sana. Setelah beberapa hari, Xiao Fungseng tidak banyak muncul. Namun Dong Qingyan bersikeras memperlakukannya sebagai guru dan murid, dan Yangke hanya memanggilnya Tuan Xiao. Meski sikap kedua wanita cantik itu terhadap Yangke hari itu dingin, karena sikap dan nada suara Yangke agak tidak menyenangkan. Tapi dia sangat terpelajar dan tidak mempersulitnya. Mereka tetap menyapanya dengan senyuman setiap hari, mengurus kehidupan sehari-hari seluruh puncak Yunyin, dan membuat kontribusi diam-diam. Pada hari ini, Xiao Fungseng memanggil Yangke dan Dong Qingyan ke dalam rumah, dan keduanya berdiri di depan Tuan Xiao. Meskipun Yangke terlihat acuh tak acuh, tapi Dong Qingyan sedikit berhati-hati. Pada saat ini, Xiao Fungseng tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Saya belum mengajari Anda apapun dalam beberapa hari terakhir, tapi saya telah mengamati karakter kalian berdua. Meskipun butuh waktu lama untuk melihat hati orang, bagaimanapun saya telah hidup lama, dan saya punya mata yang bagus untuk menilai orang. Yan Anda baik hati dan berasal dari keluarga kaya. Tapi apakah Anda memiliki sikap dimanjakan seperti wanita-wanita kaya itu? Bahkan jika Anda mewarisi jubah saya percaya Anda tidak akan melakukan kejahatan di masa depan. Jika Anda bersedia, saya dapat menerima Anda sebagai murid saya." "Murid bersedia?" Dong Qingyan menjawab dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Xiao Fungseng mengangguk puas dan memandang Yangke. "Anda berbeda, meskipun Anda masih muda, Anda telah menanggung banyak kesulitan dan temperamen Anda jauh lebih matang daripada anak muda seusia Anda. Bahkan energi sejati Anda seperti pedang, sehingga aura Anda sangat mendominasi. Tapi Anda seharusnya telah membunuh banyak orang. Tetapi meskipun metode Anda sangat kejam, namun Anda tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu." Yangke mengangguk diam-diam dan tidak membantah, karena seiring bertambahnya usia, mereka umumnya memiliki penglihatan yang tajam. "Yangke, Anda memiliki tujuan yang berbeda, jadi meskipun kualifikasi Anda lebih baik daripada Yan saya tidak akan memaksa Anda untuk menjadi murid saya, dan Anda memiliki jalan Anda sendiri, jadi saya tidak akan menerima Anda sebagai murid. Jadi saya tidak bisa mengajari Anda teknik rahasia alkimia." "Guru!" seru Dong Qingyan. Berpikir bahwa dia akan mengusir Yangke, Xiao Fungseng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tapi karena Anda lulus ujian saya, itu juga bisa dianggap sebagai takdir. Dan saya bisa memberi Anda sesuatu yang lain, dan Anda juga bisa tinggal bersama Yan di puncak Yunyin selama Anda mau." "Baik, terima kasih Tuan Xiao." Yangke tidak bisa menahan nafas lega. Jika Xiao Fungseng benar-benar ingin mengantarnya turun gunung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang Yangke mendengar bahwa dia bisa tinggal di puncak Yunyin. Jadi Yangke merasa lega. Dengan cara ini tidak ada beban psikologis pada Yangke saat dia bertindak sendiri. Ini adalah serangkaian latihan untuk kalian berdua latih. Tapi ingat, kalian hanya perlu berlatih paling lama 1 jam setiap hari. Xiao Fungseng menyerahkan sebuah buku kecil dan menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yangke mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan dia serta Dong Qingyan keluar dari kamar.
Setengah hari kemudian, mereka berdua memahami latihan di buku dan kembali ke ruang masing-masing untuk berlatih. Tapi Yangke tidak tahu teknik macam apa ini, karena tidak ada namanya dan rutenya juga sangat aneh. Sebenarnya membutuhkan 108 meridian dalam tubuh untuk dioperasikan pada saat yang bersamaan. Sekarang Yangke dan iblis tua telah belajar bersama untuk waktu yang lama. Bahkan dengan pengetahuan mendalam dari iblis tua, dia tidak dapat mengetahui fungsi dari rangkaian teknik ini. Tapi dia hanya tahu bahwa itu tidak berbahaya. Bagaimanapun, waktu Xiao Fungsheng hampir habis dan sekarang dia menerima Dong Qingyan sebagai muridnya. Tentu saja dia tidak mungkin untuk menyakitinya. Dengan pemikiran ini, Yangke duduk bersila di tempat tidur, mengatur pernapasannya, dan mulai mempraktekkan keterampilan yang tidak diketahui ini. Segera waktu berlalu begitu cepat, hingga 1 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Yangke jarang memiliki kehidupan yang santai. Dia bangun setiap pagi dan menghadapi matahari terbit untuk melatih tinju dan tendangan. Teknik tubuh emas bangga dan kemudian berlatih teknik yang tidak diketahui selama 1 jam. Berikutnya adalah kerja keras saya sendiri. Meskipun hari-hari berlalu dengan cepat dan sangat memuaskan. Yangke pergi untuk menanyakan situasi puncak alkimia Shen berkali-kali. Tetapi tanpa alasan, dia sering diusir bahkan sebelum dia mendekat, yang membuat Yangke tidak berdaya. 2 wanita cantik di puncak Yunyin juga sangat baik kepada Yangke. Mereka memaksa beberapa makanan obat untuk dia dan Dong Qingyan setiap hari. Teknik memasak mereka sangat pintar, sehingga mereka bisa memasak makanan lezat dengan bahan-bahan sederhana. Bahkan hubungan Dong Qingyan dengan 2 wanita cantik itu meningkat pesat akhir-akhir ini, karena mereka berdua adalah wanita. Jadi nyaman bagi mereka untuk saling berkomunikasi. Setelah sebulan berlatih keras, kekuatan Yangke sendiri tidak meningkat banyak, dan teknik yang tidak diketahui tidak meningkatkan vitalitasnya setelah berlatih, dan tidak memiliki efek magis apapun. Tetapi memang benar, seperti yang dikatakan Tuan Xiao, ini serangkaian teknik setiap hari cukup berlatih paling lama 1 jam. Namun energi sejati Yangke akan sangat panas seperti air mendidih, membuat orang merasakan sakit yang tak tertahankan. Suatu hari sebulan kemudian, setelah Yangke dan Dong Qingyan selesai sarapan, 2 wanita cantik menyerahkan 2 keranjang obat sambil tersenyum. "Bibi Xiang, apa yang Anda lakukan?" Dong Qingyan mengambil keranjang obat dengan ekspresi bingung dan memberikannya kepada Yangke. Bibi Xiang tersenyum dan berkata, "Guru punya tugas untuk kalian berdua." "Apakah itu benar?" Dong Qingyan sangat senang. Selama periode waktu ini, selain dia berlatih, Xiao Fungsheng tidak mengajarinya keterampilan alkimia apapun. Jadi dia cukup tertekan. Dia datang ke puncak Yunyin hanya untuk belajar cara membuat alkimia. Tetapi dia bahkan belum melihat bayangan ramuan itu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak cemas? Sekarang dia mendengar bahwa memberinya tugas untuknya. Tentu saja dia tidak bisa menunggu untuk tampil baik. Sehingga sang guru agar bisa senang, kemudian mengambil kesempatan untuk mengajukan permintaannya untuk belajar alkimia. "Misi apa?" Yangke bertanya dengan ringan. "Guru meminta Anda untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan obat." Bibi Xiang tersenyum dan menyebutkan nama tumbuhan yang akan dikumpulkan, lalu menceritakan kepada mereka berdua secara rinci tentang kebiasaan hidup dan bentuk tumbuhan tersebut. Segera Yangke dan Dong Qingyan membuat catatan mental dan berangkat membawa keranjang obat di punggung mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.